Oke, halo semuanya. Selamat siang, sore, malam, atau seluruhnya. Jadi kali ini kita bakal ngeliat pemandangan di sini. Ini warnanya biru dan ini hijau dan ini adalah pulau-pulau. Enggak. Jadi di sini kita bakal ngomongin soal service discovery. Nah, di dalam microservice biasanya kita punya kayak gini nih. Ini misalnya kita punya kayak banget sekarang ya pakai whiteboard, nggak apa-apa. Yang penting bisa dipakai ya. Nah, kayak gini coba aku kecilin dulu. Terus di sini juga ada misalnya kayak gini. Sederhana aja, kita coba buat di sini ada namanya adalah lagi-lagi account service atau user service aja. Gini dah, account service kayak gini. Terus di sini di sampingnya ada yang namanya user service ya. Bentar. User service. Di dalam microservice sederhana aja sebetulnya ya. Jadi di sini kita nge-call, rescall misalnya dari sini ke sini atau dari sini dari user service ke account service gitu ya. Standar gini. Jadi kalau si account service butuh data dari user service dia bakal ke sini atau butuh proses ya, atau user service butuh apa-apa dari account service dia bakal nembak ke sini. Lalu di sini misalnya ada gateway ya. Oke, ada gateway. Nah, misalnya di sini ada gateway. Oke. Jadi kalau misalnya dari sisi user akan nembak ke sini atau dia akan nembak langsung ke sini. Bebas aja tergantung dia route-nya kemana. Ini dia ngelakuin REST call. Nah, ini sebetulnya jalan, sederhana juga jalan ya. Kalau hostnya statis, misalnya dari account service ke sini portnya misalnya atau URL-nya HTTP misalnya apa ya 192.168.0.4 gitu ya misalnya ya nih. Terus di sini dia portnya hostnya adalah 5 gitu ya nih. Lalu di sini hostnya adalah berapa gitu ya, atau kita biarin aja. Ini hostnya 05, ini hostnya 04. Jadi di sini dari gateway kita udah setting. Kalau ada root 1 namanya account service, itu hostnya adalah 192.168.0.5. Terus yang kedua ada yang namanya user service dengan host 192.168.0.4. Nah, jelas ya. Jadi kalaupun akun service ternyata dia mau nembak ke user service, gampang, tinggal nembak aja hostnya ini 168.0.4 gitu. Ataupun sebaliknya, user service mau nembak ke akun service, maka dia tinggal nembak aja URL-nya ini 192.168.0.5. Begitu juga dari gateway. Gampang. Nah, tapi gimana kalau dia ngelakuin scale? Nah, ini nambah nih user service-nya. Di sini juga termasuk user service nih. Ini juga user service. Lalu dia hostnya misalnya kita ngedeploy baru biar kuat itu misalnya servernya ini 6. Nah, gimana tuh caranya ya? Jadi di sini dia nih bakal kayak gimana buat nembak ke sini. Nah, ini kalau misalnya statis juga lalu kita deploy manual, mungkin kita bisa bikin aja di sini list of account service ini gitu apa? Host gitu, gampang. Tapi ada problem lain kalau misalnya dia dibuatnya otomatis. Kalau misalnya di sini service-nya atau servernya udah 100% CPU-nya dan RAM-nya udah lebih dari 90%, maka dia akan naik scaling kedua. Nah, ini. Jadi dia hostnya akan di-generate otomatis. Nah, kalau gini makanya kita harus di-solve dengan pakai service discovery. Jadi service discovery dia bakal kayak gini.
Oke, kita samping ya. Jadi di sini kita punya account service. Lalu di sini ada user service ya. Tunggu bentar. Tadi lupa namanya. Ya, user service dan account service. Nah, kayak gini. Yang satu gede, yang satu kecil ya. sorry. Di sini account service ya. Lalu di sini ada user service. Nah, tapi di sini dia ada penengahnya. Penengahnya adalah siapa? Penengahnya adalah ini adalah service discovery. Service discovery. Nah, ini. Jadi nantinya ketika aplikasi ini running, dia dia tuh langsung bilang ke si service discovery, bro, nih gua ada ini nih, servisnya nyala nih, gua register service namanya user service, host gua berapa, host gua ini 192.168.04. Nah, ini host gua nih. Maka di sini dia akan disimpan hostnya, termasuk juga dengan portnya ya. Maka di sini dia akan bikin table misalnya ya. Table 1, user service, grup user service, port hostnya 192.168.04 gitu ya. Oke. Lalu ini nyala lagi, maka dia akan register ke service discovery. Maka dia akan bilang hostnya berapa, hostnya 192.168.05. Nah, dia akan ngasih tahu ke service discovery hostnya berapa yang bisa diakses. Nah, ini juga dia bilang aja ada account service 192.168.05. Oke. Lah terus kalau misalnya naik nih scale ininya apa, service-nya naik yang lain gitu. Jadi ada lagi service yang lain, yang ini misalnya namanya sama ID-nya, yaitu user service di sini. User service. Ya, user service, tapi dia hostnya adalah 6 gitu ya. Ini IP-nya 6. Kayak gini. Nah, maka dia juga harus dia akan register juga, auto register ke service discovery ini. Sehingga di sini user service ini punya 2 IP, 192.168.06. Oke. Nangkep ya di sini? Nangkep. Oke, mantap. Kita sepakat soal ini. Jadi service discovery adalah seperti orang tua yang yang akan mengenali anak-anaknya, atau apapun itu, ataupun koordinator atau segala macam ya, atau RT ya mungkin. Lalu kemudian gimana kalau si account service mau komunikasi dengan user service? Ini kan ada 2 nih ya, ada user service yang ini yang hostnya 04 dan juga 06. Nah, secara sistem dia tuh nggak tahu sebetulnya IP dari user service ataupun yang ini user service itu berapa IP-nya. Maka dia akan minta ke service discovery di sini. Di sini dia akan minta berapa IP-nya dari user service. Ya kan? Ya udah, sama dia dikasih tahu listnya atau berapapun. Dia misalnya dia akun service, dia bakal minta user service IP-nya berapa. Nah, dia akan cek di service discovery. Service discovery-nya berapa misalnya. Nah, nih dia ada 04 sama 06. Nanti bakal dikirim ke si akun service. Nah, karena si akun service sekarang udah tahu kondisinya, udah tahu IP-nya berapa. Nah, dia tinggal nembak aja ke IP-nya. Entah itu IP yang ini ataupun IP-nya yang ini. Bebas dia. Sedapatnya dari service discovery. Begitu juga dengan user service. Kalau misalnya dia mau nembak ke akun service, gimana caranya? Ya, dia minta dulu ke service discovery. Berapa IP-nya dari akun service? IP-nya 05. Nah, ini di sini ya, di tabelnya. Maka dia ketika dapat IP-nya, udah dia bakal tinggal nembak aja ke sini. Oke. Begitu juga kalau kita punya gateway di sini. Nah, gateway kalau dia ada user masuk, dia tinggal minta dulu ke service discovery. Akun service ini berapa?
IP-nya. Nah, baru dia nembak ke akun service kayak gitu. Harusnya sederhana sih. Jadi intinya ada satu penengah yang mana dia tuh tahu seluruh akun service, seluruh service dan juga hostnya. Karena yang meregister mereka ini yang lapor ya. Jadi dia tuh nggak menemukan, tapi dia akan melapor, yang melaporkan, yang jadi tempat untuk dilaporkan dari user service ataupun akun service yang lainnya. Begitu juga kalau misalnya 30 service, 40 service, 50 service dan lain-lain. Oke. Sekarang kita ngomongin satu ini punyanya Netflix namanya Eureka. Nah, jadi Eureka adalah salah satu service discovery. Jadi kali ini kita bakal pakai Eureka gitu. Oke. Jadi di sini buka aja di starspring.io. Nah, ini teman-teman bisa install aja, lalu pilih add dependency. Di sini kita pakai Eureka server. Nah, ini. Nanti kita bakal buat satu service discovery-nya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa pilih aja Maven, saya pakai Maven, lalu saya pakai 30, lalu Java-nya 17 jar, dan juga ini grup ID-nya id.cellrain.learn. Artefaknya apa? Artefaknya adalah service Eureka service discovery. Nanti tinggal di generate aja. Kayak gini. Oke, mana? Nah, generate. Lalu yang kedua, saya bakal buat akun service. Nah, akun service ini perlu, nah ini nggak perlu ya Eureka tadi. Jadi kita perlunya Eureka Discovery Client. Lalu di sini saya juga perlu yang namanya web ya. Nah, ini biar bisa ditembak ya. Kayak gini. Namanya adalah Eureka apa nih? Account service gitu. Tinggal generate aja. Lalu yang ketiga saya perlu user service. Nah, jadi di sini samain aja package-nya. Di sini user service. Tinggal generate. Nah, untuk keperluan simulasi, saya perlu buat lagi yang kedua nih, karena ini kan kita nggak bisa running ini ya, multiple ini. Jadi contoh anggap aja kita punya dua user service yang aplikasinya benar-benar sama, pure sama. Itu cuman jarnya, beda jarnya aja, jarnya tinggal running lagi ya. Anggap aja gitu. Jadi kita perlu yang kedua. Oke, jadi gini, tinggal generate lagi. Nah, karena download dependensi lama, saya udah install duluan. Oke, nggak apa-apa ya. Di sini saya udah install nih Eureka Account Service. Nah, ini Eureka User Service 2 dan ini Eureka User Service yang pertama. Bentar, ini putih ya, teman-teman pasti nggak suka putih ini. Apa nih bang, lu putih? Gak suka saya nih ya. Saya ganti dulu ya ke Dracula. Ini kayaknya kesukaan teman-teman nih. Hitam-hitam nih warnanya. Saya nggak suka ya warna hitam nih. Gampang ngantuk dah. Sebentar. Ini terus editornya kita ganti fontnya jadi 24. Apply. Kayak gini. Harusnya gede ya. Oke, coba yang lain. Nah, ini coba yang lain lagi. Tuh 2, 3. Ini 3 doang harusnya ya. User service 2. User service. Oh ya, harusnya 4 nih. Yang satu lagi, nah ini Eureka Discovery-nya. Nah, jadi sekarang yang harus kita cek pertama kali yang kita bakal buka adalah kita bakal buat service discovery-nya. Nah, ini di sini. Jadi yang mau kita buat adalah yang ini dulu. Nah, ini dulu ya, service discovery-nya. Jadi sebetulnya gampang banget teman-teman. Tinggal kita pakai endpoint gini aja. Namanya adalah enable Eureka server. Nah, ini package-nya dari Cloud Netflix ya. Gampang banget ya gini. Terus abis itu ngapain? Udah tinggal running aja. Tapi kalau di running pasti error. Kenapa error? Nah, ini teman-teman dicek sendiri ya. Jadi kalau teman-teman running langsung, dia akan error. Kenapa dia error? Dia akan meregister dirinya sendiri ke dalam sini. Dia akan complain nih. Nah, ya error ya. Kenapa error? Karena problem ya ketika dia registrasi
ke dirinya sendiri. Oke. Jadi kita untuk mencegah ini kita bisa pakai kita bisa ngedisable ya registernya. Jadi pertama ada Eureka client fetch register. Nah ini kita false dulu aja. False tuh. Lalu Eureka register with Eureka ini kita false juga. Lalu di sini kita bakal ngeset ininya apa URL dari si service discovery-nya. Jadi ini juga dia perlu punya ini host ya. Ya pasti punya host ya. Tapi karena ini hostnya sama ya, saya pakai satu komputer yang sama, jadi yang kita bedain portnya aja. Di server di port 80.999. Nah kayak gini aja. Nah sekarang kalau kita coba running di sini di Eureka discovery-nya, tungguin 3 2 1 3 2 1. Nah jalan ya. Coba kita buka di sini. Nah kita coba buka. Nah ini adalah tampilan dari dashboard dari Eureka-nya. Ini ada aplikasi-aplikasi yang register ke Eureka. Di sini masih belum ada yang register ke Eureka-nya. Oke, sip. Sekarang kita coba buka si account service. Nah ini ada discovery ke account service. Nah ini account service ya. Di account service kita sebetulnya cukup kasih tahu aja. Misalnya yang pertama tentu aja server.portnya, karena kita ini apa pakai satu server doang, jadi portnya kita bedain ya. Ini 8081 di portnya. Lalu di sini tinggal kita kasih tahu dia bakal register ke mana nih servernya, service discovery-nya mana. Eureka.client.service URL.default zone gitu. Nah ini. Nah ini kalau misalnya pakai ini enggak ya. Nah ini. Dia tinggal harus pakai camel case ya. Lalu tinggal kasih tahu aja URL-nya apa. Nah, ini saya pakai URL localhost 8999. Nah, ini. Lalu Eureka. Sip. Lalu di sini kita juga kasih tahu server bukan server, Spring ya. Spring.application name-nya adalah account service. Nah, inilah yang akan jadi ID. Kalau teman-teman namanya sama, dia akan dianggap sebagai satu service yang sama. Ya kayak gini. Contohnya di sini ya. Nah, ini namanya sama. Maka dia akan dianggap satu grup yang sama. Oke? Untuk satu aplikasi yang sama. Nah, sekarang kalau kita coba running di sini, kita coba running run 321. Oke, dia sudah meregister dirinya sendiri. Nah, nih. Nah, discover client initialized at timestamp. Akan di initial. Nah, statusnya up. Aplikasinya account service. Nah, ini sesuai dengan yang kita buat tadi ya di sini ya. Nah, ini kalau kita coba buka dashboardnya, kita coba refresh. Nah, dia muncul account service-nya. Nah, ini namanya account service. Up ada dua sih. Ada satu instance. Dan ini adalah IP dan juga portnya 8081. Oke, sekarang yang kedua di dalam user service. Nah ini kita juga ngelakuin hal yang sama. Nah, jadi server.port kita bakal pakai port 8082. Lalu spring.application name kita pakai user service. Lalu Eureka kliennya registernya ke tempat yang sama. Localhost 8999 Eureka. Nanti kalau kita jalanin, kok refresh dulu ya. Kacau. Ini kayaknya suara saya agak bindeng ya, sorry ya. Ini karena saya lagi pilek nih. Sedang zamannya. Oke, coba kita tungguin apakah sedang register. Nah ini user service-nya sudah diregister ke sini. Nah, ini kalau kita coba buka lagi dashboard-nya. Nah, muncul sekarang.
user service. Nah, ini hostnya. Nah, sekarang ingat ya, tadi kita pengen bikin 2 user service. Kita coba buka lagi di sini. Nah, user service yang kedua, kita lakuin hal yang sama. Jadi sebetulnya nggak gini ya, ini tuh kita coba buat simulasi aja. Sebetulnya harusnya sih satu aplikasi yang sama ya. Cuman ini kan anggap aja dia aplikasi yang sama, tapi kita jalaninnya 2 kali ya, dua instan ya. Nanti portnya beda, saya bedain. Terus aplikasi name-nya sama nih, user service juga. Sekarang saya coba jalanin. Oke, sekarang dia akan running harusnya ya. 3, 2, 1, 4. Ini saya nggak teknikal ya, harusnya nggak, maksudnya nggak teknikal banget. Kita cuma pengen ngecek gimana sih, apakah dia sudah mengambil data-data dari discovery-nya. Oke, harusnya udah jalan. Sekarang kita coba buka di dashboardnya. Nah, muncul ya. Sekarang user service dia ada dua instance. Yang pertama yang ini 82, lalu yang kedua adalah 8083. Nah, ini. Jadi secara server service discovery ini udah jalan. Jadi semua service ini udah register ke sini. Nah, terus gimana caranya si klien ini, misalnya dari si akun service ini, dia pengen tahu IP dari user service. Coba kita buat di sini misalnya apa nih? Account service, akun controller aja dah, controller. Kita pengen bikin controller sederhana dulu, namanya REST controller. Lalu di sini saya bikin get aja, get mapping. Ini lalu ke misalnya host, atau ya host lah gini. Ntar gak apa, gini aja. Terus dia akan ngebalikin sesuatu string ya, namanya get user host gitu. Ini harusnya nggak gini ya, cuman intinya kita akan ngecek apakah kita bisa ngambil IP atau host dari si user service dari sisi akun service lewat service discovery. Panjang banget saya ngomongnya ya. Jadi di sini tinggal kita auto where aja, namanya adalah discovery client. Nah, ini discovery client. Saya coba pakai private dah. Nah, dia bakal bikin reflection ya. Ini sebetulnya agak panjang nih. Nah, di sini saya coba buat ini dah JSON ya. Jadi harusnya ini produces, enggak gini. Value producesnya media type application JSON add application JSON. Nah, ini. Jadi di sini saya cuman perlu ngambil aja return gitu misalnya, yaitu new object mapper. Ini saya sederhana aja ya, maksudnya saya pengen ngambil data dari si ininya si hostnya. Jadi di sini saya discovery.get application, get service atau get service ya harusnya ya. Get service. Bentar. Bentar, yang mana ya? Harusnya sih tinggal pakai get service. Bentar, kita coba buka di sini. Harusnya dia ada 2 nih. Oh, get instance harusnya ya. Sorry. Harusnya get instant. Nah, ini. Nah, nama service ID-nya apa? Yaitu user service kayak gini. Jadi di sini adalah list of instant. List of service instant. Instances gitu. Nah, ini coba saya masukin ke sini sebagai JSON ya. Sebetulnya nggak apa-apa sih, tinggal kayak gini doang nih. Gak usah pakai gini-ginian. sorry. Ini aja sih harusnya. Nggak apa-apa. Jadi instant kayak gini.
Sederhana aja kayak gini. Sekarang kita coba running ya. Coba kita run. Ceritanya dia kalau misalnya kasus kayak gini kan kita mau nembak lewat res call ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, contoh aja. Oke, sekarang kita coba call dari mana ya? Postman kali ya. Nah ini Postman, terus kita coba HTTP localhost 8081 host ya, kayak gini. Sip. Bentar. HTS. Gak nyambung HTS. Harusnya host ya, cuman nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja tipe kita. Nah di sini, kalau teman-teman lihat, coba saya gedein ya. Bisa gedein nggak ya? Nah ini. Sip. Ini ada hostnya, instannya. Nah di sini ada 2 data harusnya. Nah nih, 2 data. Yang pertama, skemanya HTTP, lalu hostnya ini portnya 83. Nah ini ada instant infonya ya, ada instant ID, usernya app-nya, IP addressnya. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua di sini, nah ini ada lagi HTTP hostnya ini 8082 dan ini adalah instant infonya. Nah jadi secara sistem kita udah bisa ngambil host dari user service-nya. Ya kita tinggal pilih aja mau pakai yang mana nih, mau pakai yang hostnya yang mana, pakai yang ini kah? Nah yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai tuh ini, homepage URL-nya. Nah ini kita bakal pakai ini URL untuk nembak ke user service. Nah tadi kan kita udah coba tuh, cuman kan masalahnya dia bentuknya list ya. Nah gimana kalau kita pengen ngambil satu satu host aja gitu. Nah di sini kita bisa pakai yang atasannya ini. Nah ini kan discovery client ya. Bentar, ini interface ya. Oke. Berarti bukan ini. Kita bisa pakai yang Eureka client. Eureka client. Nah di sini kita bakal ganti jadi instant. Nah ini bentar instant info lalu instances Eureka client get next ini, habis itu user service kayak gini. Nah sekarang kita tinggal lakuin aja restart sebentar kayak gini. Oh ya sini tuh kita tinggal pakai fast karena kita nggak pakai secure ya. Oke, sekarang kita coba restart aja ininya aplikasinya. Oke, sekarang kita coba hit. Nah, bentar kok bisa tutup sih. Nah, dia dapat 1 ya, instant ID lalu group name apanya ini. Kita ambil misalnya ini aja dah. String aja. Lalu ini kita ambil ininya get home page URL. Nah, ini adalah URL yang bisa kita tembak kalau teman-teman bisa pakai template ya. Dan URL-nya yang kita pakai. Oke, sekarang kita coba tembak lagi. Nah, ini portnya 82, kita tembak lagi. Nah, port 83, port 82, port 83, port 82. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk pakai Eureka client. Semoga bermanfaat dan membosankan.